Nah, oke guys, cuma lagi di channel Teknik Otomotif. Sekarang kami akan membahas tentang perkabelan spool kiprok ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar ataupun masih bingung, kita kenalin tahap dasar dulu ya. Yaitu untuk kabel spool pada bagian sebelah mesin kiri ini terdapat ada 3 ya. Ada 3 macam kabel ya dari mesin ya. Jadi yang soketnya ini ada 2, kemudian ada 5 kabel, yang ada kuning ini adalah spool. Kemudian yang satu lagi yang kecil ini ya, ini adalah untuk ground ya. Ground ini nempelnya pada bagian aki ya. Kemudian yang satu lagi yang ini switch indikator gigi atau persneling ya, yang ini. Jadi yang sering bermasalah untuk motor Suzuki Thunder yaitu pada bagian spool ataupun kiprok yang teman-teman masih bingung. Sebab kalau salah pasang maka bisa akan konslet ya. Jadi pahamin dulu ini yang bagian dasar bagian bawah dulu ya. Ini spool yang paling gede ya. Yang kecil ini yaitu ground, kabel hitam nempel ke bagian bodi mesin di baut ya. Kelihatan nih. Ini nempel di mesin ya, yang kecil. Kemudian ini switch indikator ya, udah cukup jelas. Kemudian kita mengenal pada bagian soket. Untuk spool terdiri ada 5 kabel dan terdiri 2 soket. Kemudian yang soket warna kuning ini tujuannya yaitu untuk masuk ke arah kiprok ya. Kemudian yang ini, yang 2 ini pulser ya. Pulser ini masuk ke bagian kabel bodi CDI ya. Jadi jangan salah pasang. Jadi kalau misalnya spool, teman-teman masangnya ke kiprok semua, jangan nanti konslet ya. Jadi yang satu lari ke kiprok yang kuning, yang satunya lagi ini lari ke kabel bodi ya. Nah, ini udah jelas untuk tentang spool ini ya. Nah, kemudian kita ke kiprok ya. Kabel kiprok ini terdiri 5 macam kabel, hampir sama dengan spool ya. 5 macam kabel, kemudian berfungsi untuk merubah arus, sistem arus kelistrikan pada tunder agar bisa mengisi pada bagian aki ya. Nah, yang ini, yang 3 ini nempel ke bagian spool yang kabelnya kuning, kemudian ini ke arah kabel bodi ya. Jadi yang merah ini bisa lari ke kontak ataupun ke arah aki teman-teman ya, kalau misalkan mau jumper ya. Oke, coba kita rakit untuk pasang saja ya. Nah, untuk cara masangnya sangat mudah ya. Jadi yang kuning ini lari ke hitam, itu hitam ke arah kiprok. Jadi yang ini tuh bukan oranye, tapi ini sambungan ya, saya sambungan. Jadi kalau asli dari bawaan spool ini hitam semua nih ya. Seperti ini untuk cara masangnya ya. Yang dari spool, kemudian yang ini pulser ya. Ini sama gabung kabelnya dari spool ya. Kemudian kalau ada kelupasan kayak ini teman-teman harus bisa diisolasi. Ini sengaja saya buka biar kelihatan ya. Biar kelihatan untuk praktek. Nah, kemudian yang pulser ini larinya ke bodi, kabel bodi ini. Nanti dia akan difilter ke CDI sendiri ya. Nah, ini masuk ke sini ya. Karena ini soketnya sama, jadi teman-teman jangan sampai masangnya ke arah kiprok lagi, dari spool ke kiprok, kiprok ke spool lagi, nanti jebol ya. Konslet yang ada nanti gosong. Makanya kalau misalkan belum tahu tentang Thunder, resiko pada kebakar kabel bodi ya. Nah, ini udah kerangkai untuk pulser, spool, dan kiprok. Kemudian teman-teman lanjut yaitu dari kiprok ke arah kabel bodi lagi, yang ini nih ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengecek tegangan yaitu yang ini ya. Mengecek tegangan kabel yang ini plus ya. Yang ada strip merahnya ini plus. Jadi misalkan teman-teman mau ngecek pakai lampu, bisa multitester ataupun tes pen DC untuk motor ataupun voltmeter DC untuk aki, ini bisa dari sini ya.
Jadi bang, kiprok saya hidup apa enggak sih ya, cara ngeceknya gimana, banyak yang masih bingung ya. Sebenarnya kalau udah menonton video ini sangat mudah banget untuk mendeteksi ataupun untuk analis sendiri ya, tanpa perlu ke bengkel khusus ya. Makanya teman-teman banyak belajar agar makin pintar untuk diri sendirinya ya. Jadi cuma itu doang. Jadi ada 5 kabel dari kiprok, kemudian ada 5 kabel dari spool ya. Dan tujuannya itu beda-beda ya. Jadi ini pasang di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh, aki saya udah ganti bang, kok masih tukar mulu, nah bisa dicek kiproknya. Jadi kalau untuk mengecek kiproknya cukup cabut pada bagian ini aja, soket yang ini. Jadi yang soket ini biarkan saja ya. Kemudian teman-teman tes, saya nggak punya voltmeter, saya tidak punya multitester, teman-teman bisa tes pakai lampu. Kalau nyala berarti normal, kalau tidak nyala berarti udah mati konslet pada bagian dalamnya, komponen kiproknya ya. Kemudian kalau misalnya ganti berapa sih bang? Harganya 150-an baru. Kalau untuk kiprok ya, Suzuki Thunder. Entah itu KW entah ori saya kurang tahu. Yang jelas PNP ya. Karena kalau yang asli orinya pasti mahal ya. Kayak semacam karbu itu yang orinya Suzuki Thunder 900, KW-nya 300 ya. Jadi seperti itu untuk tentang kerusakan ya. Jadi untuk cara masangnya seperti itu udah saya jelaskan. Kemudian sistem kiprok tidak mengisi, ngeceknya di sini ya, tinggal cabut doang, nggak usah takut. Yang penting teman-teman memahami perkabelan ini, jangan sampai salah masang kabel yang ini nih ya, karena ini soketnya sama sama 2 kabel jalur juga ya. Jadi yang merah ini, yang misalkan untuk membedainya gimana bang kalau kabel bodi ini. Nah untuk membedakannya yang ada, ini kan soketnya sama nih. Membedakannya yaitu untuk yang ada kabel merahnya itu untuk ke kiprok yang dari kabel bodi ya. Kalau misalkan teman-teman kabelnya udah acak-acakan, soketnya udah disambung-sambung, udah soketnya rusak, perhatikan pada ini. Kemudian yang biru dan hitam ini pulser ya, jalur pulser. Karena ini kabel spool saya juga ini udah udah disambung-sambung juga. Jadi ini untuk cara membedakannya warnanya merah dan hitam. Jadi sebenarnya ini warnanya biru dan hijau di dalamnya, yang kuning untuk ke kiprok ya. Nah ya kan sama nih, biru nempelnya ke biru ya soketnya ini. Cuman ini yang biru ini saya ganti kabel warna hitam, layarnya tetap biru ya. Jadi jangan terpengaruh pada bagian warna kabel. Jadi kalau untuk mendeteksi atau menganalisis, perhatikan perkabelan dulu. Ini dari bengkel mana ataupun dari operakan mana misalkan ya, mohon maaf seperti itu. Perhatikan dulu, misalnya ini soketnya masih ori apa udah acak-acak. Jadi pahamin daripada pada bagian sini dulu ya. Ini soket ori ini, kabel yang ori ini ada di sini. Karena soket-soket ini udah dijual bebas, jadi harus dirakit ulang ya. Oke, mungkin udah cukup jelas. Jika ada pertanyaan tentang kerusakan motor Suzuki Thunder, silahkan komentar, kami siap memberi solusi dan saran ya. Bagi teman-teman yang belum gabung subscribe, silahkan subscribe. Dan silahkan di like video jika sudah ditonton, untuk ditandai sudah ditonton, sehingga tidak bingung ya untuk mencari video-video yang lama ataupun yang terbaru ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, sampai jumpa di video yang akan datang.